Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Gimana kabarnya semua? Untuk materi praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur di kelas 11, untuk pertemuan ke-6 ini saya akan membahas yaitu kompetensi dasar 3.7, menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Dan KD 4.7 menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Nah, ini ada contoh laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Laporan apa itu? Bagaimana penyusunannya? Oke. Kita pahami dulu apa maksud dari laporan tersebut. Di sini ada laporan laba rugi, adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang penghasilan yang diperoleh dan beban-beban yang terjadi selama kegiatan usaha perusahaan selama periode tertentu. Jadi di laporan laba rugi ini nanti akan memunculkan penghasilan perusahaan yang diperoleh dan beban-beban yang muncul selama periode tersebut. Ini ada contohnya, contoh bentuk laporan laba rugi, ada pendapatan dan beban-beban. Jika ada beberapa jenis pendapatan, maka pendapatan ini bisa dipisah. Di sini contohnya pendapatan usaha. Contoh kalau bengkel yaitu hasil dari jasa servis, itu merupakan pendapatan usaha. Kalau pendapatan di luar usaha itu misalkan kebetulan bengkel tersebut mempunyai saldo di bank, kemudian memperoleh laba, labanya itu dimaksudkan yaitu pendapatan di luar usaha. Selanjutnya pendapatan dan beban-beban yang ada, ini kita jumlahkan pendapatannya, pendapatan akan dikurangi beban-beban, maka hasilnya laba atau rugi. Kalau lebih besar pendapatan berarti laba, kalau lebih besar beban maka rugi. Dan jika perusahaan tersebut dikenakan pajak penghasilan, maka pajak penghasilan itu akan mengurangi laba. Selanjutnya untuk laporan perubahan ekuitas, yaitu ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Jadi jika perusahaan tersebut beroperasi, ketika laba maka modal perusahaan akan berubah. Jika laba maka bertambah, jika rugi maka akan berkurang. Nah, ini contoh penyusunannya. Jadi modal awal kita tulis, jika laba menambah, kemudian jika ada pref itu jelas mengurangi modal, maka di sini hasilnya adalah modal akhir. Dan apabila terjadi rugi bagaimana? Maka kalau rugi akan mengurangi modal. Jadi rugi mengurangi, adanya pref juga mengurangi. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Kalau dulu itu disebut dengan neraca dan sekarang kita menyebutnya yaitu laporan posisi keuangan, adalah laporan yang menggambarkan harta, utang, dan modal pada waktu tertentu secara sistematis. Nah, ini contohnya. Jadi di persamaan dasar akuntansi, kenapa jumlah harta itu harus sama dengan jumlah utang dan modal? Di sini pun juga dimunculkan di dalam neraca, yaitu harta jika totalnya 1 juta, maka dari total utang dan modal itu juga sama dengan 1 juta. Intinya semua harta perusahaan yang diperoleh itu bisa dilihat apakah dari modal sendiri atau dari utang atau dari utang dan modal. Jadi neraca ini penyusunannya harta di sebelah kiri dan utang sebelah kanan, begitu juga modal. Ketika disamakan jumlah harta itu harus sama dengan jumlah utang dan modal. Nah, di pertemuan ini kita sudah membahas tentang laporan keuangan, yaitu adanya laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Yang terakhir yaitu adalah laporan arus kas.
adalah ikhtisar penggunaan kas baik penerimaan maupun pengeluaran pada waktu tertentu. Jadi perusahaan itu seluruh penerimaan kas dan seluruh pengeluaran kas itu akan dicatat ke dalam laporan arus kas. Ini contohnya di dalam laporan arus kas itu ada 3 kegiatan yang disebut, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Kalau operasi itu yaitu berkaitan dengan kegiatan perusahaan, investasi itu berkaitan dengan harta jangka panjang, dan kegiatan finansial atau pendanaan itu dana-dana yang masuk di dalam perusahaan. Ini ada contoh neraca lajur. Di sini ada neraca saldo, jurnal penyesuaian neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Jika kita akan membuat laporan laba rugi, maka kita cukup melihat dari neraca lajur ini. Pendapatan muncul di sebelah kredit, beban muncul di sebelah debit. Di sini sudah muncul bahwa nanti totalnya pendapatan 16.960 dan di sebelah debit 9.755. Karena jumlah debit dan kredit ini harus sama, maka kita cari selisihnya. Kebetulan karena yang lebih besar di sebelah kredit, maka selisihnya kita tulis di sebelah debit. Kemudian kita total lagi, jumlahnya akan sama. Dan perlu diingat, kalau selisih ini kita tulis atau posisinya di debit, maka keterangannya adalah laba bersih. Dan sebaliknya, jika selisih ini nanti posisinya di kredit, maka nanti keterangannya adalah rugi. Yang menentukan debit kreditnya di mana? Dari jumlah atasnya. Kalau di atasnya itu yang lebih besar di kredit, maka selisihnya pasti di debit. Oke, kita susun di laporan laba rugi. Dari neraca lajur tadi, kita tulis dalam bentuk laporan keuangan bahwa pendapatannya total 16.960.000. Kalau tadi ribuannya disimpan, ini dimunculkan semua angkanya. Dan total bebannya adalah 9.755.000. Maka laba bersihnya adalah 7.205.000. Apakah sama? Kita buktikan. Nah, ini dia. Tadi labanya adalah 7.205.000. Jadi laporan laba rugi yang kita buat dengan neraca saldo ini atau neraca lajur ini harus sama. Oke. Nah, kemudian untuk membuat laporan perubahan modal, dilihat di neraca lajur, modal awal itu dilihat di neraca saldonya ada 25 juta. Karena laba, maka di sini labanya ditulis 7.205.000. Dilihat dari laporan laba rugi, dan pref yang muncul di lajur tadi 4 juta. Laba bersih dikurangi pref sama dengan 3.205.000. Maka saldo akhirnya atau modal akhirnya adalah modal awal ditambah dengan ekuitas akhir Desember sama dengan, saya ulangi, ditambah dengan hasil laba dan pref tadi, yaitu modal akhirnya 28.205.000. Ini untuk penyusunan laporan perubahan modal. Selanjutnya untuk laporan posisi keuangan, ini kalau di neraca lajur tadi cukup kalian melihat kolom di setelahnya laba rugi. Angka-angka yang muncul di situ dan akun yang ada di situ kita tulis ulang semuanya. Seluruh akun harta di sebelah kiri, seluruh akun utang dan modal di sebelah kanan. Dan perlu diingat, untuk modal yang muncul di laporan posisi keuangan ini adalah modal yang diperoleh dari laporan perubahan modal, yaitu ini. Angka ini dipindah di neraca atau posisi keuangan. Oke, pertemuan hari ini semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.